Biasanya kalau kiai itu lebih mengutamakan begini, daripada berbuat zina kan mending dinikahkan. Iya. Tapi kemudian ada hadis juga kalau ini untuk biar nggak zina puasa lah. Nah itu nggak apa-apa. Kita diskusi, debat. Untuk kemudian akhirnya ketemu, bahkan mereka akhirnya memberikan masukan. Oh ini loh Bu, ini ayat ini yang bisa mendukung begini, ini nih yang bisa kita pakai. Nah akhirnya mereka bisa justru membantu. Baik, kembali lagi bersama kita di podcast Korpa Pantes. Tadi masih meninggalkan satu pertanyaan ya Ibu ya, dan itu menarik banget sebenarnya ya Ibu ya. Langkah-langkah Ibu mungkin ada yang dilakukan untuk mendekati kiai. Yang kiai itu kita tahu kalau di daerah Madura itu benar-benar sangat kalau sudah kiai yang ngomong langsung jawabannya iya gitu. Mungkin lebih lebih efektif mungkin ya kalau ke kiai. Gimana Ibu? Iya memang benar. Jadi salah satu kiat kita salah satunya kalau terutama ya seperti di daerah Madura atau daerah yang agamis seperti itu, kita mendekati ke tokoh agama di lingkungan di situ. Salah satu kegiatan kami contohnya kita bisa mengumpulkan untuk perwakilan dari pondok pesantren. Jadi mulai dari santrinya dan dengan pengasuhnya kita memberikan edukasi terkait cash pro. Itu salah satu contoh untuk kita mengupayakan untuk pencegahannya. Kemudian kita juga mengumpulkan organisasi keagamaan, misalnya seperti dari Muslimat, Fatayat, pengajian-pengajian Ibu ya. Kita nitip ke mereka untuk disampaikan juga ke Pak Yainya mungkin untuk disentil-sentil. Nah, itu nanti pada waktu pengajian mungkin kultum atau apapun, ada pengajian apapun bisa dimasukkan topik-topik tambahan untuk itu. Itu salah satu upaya yang untuk pencegahan melalui tokoh-tokoh agama. Ini sudah berapa jauh Bu melangkah mendekati ke kiai? Maksud saya berapa persen pelaksanaan programnya ini? Hampir seluruh Jawa Timur. Oh, hampir seluruh Jawa Timur. Sudah terutama kita banyak ke ibu nyainya ya, otomatis kalau kita dengan Muslimat, Fatayat seperti itu. Asia, hampir semuanya bergerak. Jadi insya Allah di Jawa Timur ini semua organisasi keagamaan itu bergerak semua di Jawa Timur, makanya sekarang Jawa Timur menurun cukup banyak. Oh begitu. Jadi rasanya udah banyak sekali Mbak Ina yang dilakukan. Nanti kita pernah ke pondok pesantren yang besar-besar itu, kita sudah datang ke sana dengan santrinya yang dia ribuan gitu. Kemudian kita hadirkan narasumber yang kompeten yang bisa nyentuh langsung. Jadi anak santri-santrinya itu menjadi betul-betul interest gitu, tertarik di sana. Kita nyasar semuanya dan itu semua sudah beberapa titik kita lakukan mulai tahun kemarin, tahun ini juga sudah mulai. Kemudian di sisi lain tadi yang saya bilang ada kelompok-kelompok generasi berencana. Kita masuk tuh juga di pondok pesantren. Kemarin ada duta genre itu ada juga yang lolos dia dari salah satu pondok pesantren. Artinya nyampe lah pesan kita gitu ke mereka. Karena mereka kalau untuk jadi duta genre itu harus paham betul. Terus bagaimana pentingnya pendewasaan usia kawin itu apa, bagaimana mencegah stunting sebagai remaja dan seterusnya. Jadi itu luar biasa. Sekarang ini kita menyentuh itu. Kemudian di sisi lain kita juga sudah mengedukasi, melatih lah ya, mutin. Jadi Pak Mutin yang tukang nikahkan orang itu kita latih. Kemudian harapannya juga mereka kemudian bisa menjembatani dengan calon-calon pengantin tadi, memberikan edukasi yang baik harus seperti apa sih untuk sakinah mawaddah warohmah istilahnya begitu ya. Karena itu semuanya ujung-ujungnya kesejahteraan keluarga menjadi penting, jadi tujuannya di sana. Gitu. Iya. Mohon maaf ini pertanyaan agak ini ya ekstrim ya. Pernah nggak ngasih edukasi ke kiai? Karena kan kiai kebanyakan disuruh nikahkan secara siri. Maksudnya biar mencegah pernikahan siri, ya itu loh. Iya. Menarik itu, menarik sekali. Karena pernah ya. Apalagi waktu itu kami sebagai narasumber ya, dan itu audiennya kiai-kiai. Jadi kita lawannya ada ayat-ayat gitu. Terus gimana itu? Tapi kita juga tahu persis bahwa agama juga mengajarkan kemaslahatan yang diutamakan. Kemudian ada ilmu-ilmu seperti misalnya
bahwa menyusilah sampai 2 tahun. 2 tahun. Itu salah satu edukasi yang kemudian ada kaitannya dengan 1000 hari pertama kehidupan. Ada bicara tentang kualitas pengikut kita dan seterusnya. Itu di sana yang kita nggak apa-apa brainstorming. Kita Berarti diskusi. ada perdebatan di situ ada ya. Karena perdebatan. biasanya kalau kiai itu lebih mengutamakan begini, daripada berbuat zina kan mending dinikahkan. Mungkin seperti itu Iya. statementnya. Tapi kemudian ada hadis juga kalau ini untuk biar nggak zina puasa lah. Nah itu nggak apa-apa. Kita diskusi, debat. Untuk kemudian akhirnya ketemu, bahkan mereka akhirnya memberikan masukan. Oh, ini loh Bu, ini ayat ini yang bisa mendukung begini, ini nih yang bisa kita pakai. Nah, akhirnya mereka bisa justru membantu untuk ke yang kelompok-kelompok ekstrem. Menarik sekali. Ya. Tapi jangan salah Mbak Ina, sekarang banyak Pak Yai itu yang sudah mulai ini, iya. Udah Contohnya gitu seperti kami di Trenggalek itu punya mereka berkomitmen. Kalau ada yang mengajukan perkawinan anak ditolak, terus dia kepingin nikah siri, semua Pak Yai itu di situ menolak. Jadi sudah tidak akan menikahkan, iya. Jadi itu salah satu upaya kami juga, yang insya Allah nanti semuanya akan seperti itu. Menarik sekali itu di Pamekasan berlaku juga Bu? Belum ya. Kita masih kita memang ke depan nanti kita masih di beberapa titik saja sudah kita kita dorong untuk bisa berkomitmen. Mereka jadi seperti sudah punya berkomitmen bersama. Jadi ber-MOU seperti mungkin Iya, jadi begini Bu, ini kan kebetulan saya juga salah satu pengajar ya Bu ya, saya jadi guru di salah satu SMK di Pamekasan. Ini permasalahan pada siswa saya, kebanyakan ketika mereka sudah di kelas 11 atau kelas 2 SMK, SMA ya Bu ya, itu mereka dinikahkan. Dan ketika saya tanya, kenapa kamu nikah nak? Disuruh orang tua, dijodohkan. Saya tanya, calon suamimu kerja apa? Nggak kerja Bu. Terus kamu makannya pakai apa? Nanti gimana? Makan ke orang tua. Orang tuamu kerja apa? Nggak ada Bu, cuma begini. Saya berpikir apakah itu tidak akan menambah angka kemiskinan ya Bu ya? Jadi gimana ini pendapat Ibu ini? Iya, memang kita mengedukasinya salah satunya yaitu kalau kita menikah dini, otomatis dia kan posisi belum siap untuk bekerja, untuk mengarungi rumah tangganya, menghidupi keluarganya itu pasti ya. Kalau dia sudah putus sekolah, nah ini salah satu memang banyak ya dampak dari perkawinan anak, salah satunya dia putus sekolah. Dia berarti tidak selesai wajib belajarnya. Itu salah satu PR dari pemerintah juga ya. Terus kalau dia nanti sudah menikah, dia sudah harus bekerja pasti kan jadi tenaga kasar seperti itu ya, nggak mungkin kan dia di level yang agak tinggi, jadi dia pendapatannya juga otomatis rendah juga. Nah ini bisa menambah kemiskinan baru. Nah ini salah satu upaya kami memberikan pendampingan kepada anak-anak yang sudah terlanjur ini untuk diberikan keterampilan. Ya, tapi ini sangat kontradiktif sekali Bu. Ketika saya tanya, ketika mereka sudah nikah nih Bu ya, anak siswa saya sudah menikah, kemudian main ke sekolah dia bawa anak gitu. Saya lihat, ya anaknya sehat Bu, nggak stunting gitu. Anaknya sehat nggak stunting. Terus saya nanya, gimana nak ininya kehidupan rumah tangganya? Baik Bu, adem ayem. Nah berarti kontradiktif dengan teori yang tadi sudah kita sudah debatkan, kita sudah diskusikan ya Bu ya. Ini termasuk yang beruntung atau teori itu tidak berlaku atau gimana Bu? Nah itu tadi. Jadi perlu dicek lagi karena ada berapa banyak yang mereka bisa dalam kondisi baik seperti itu. Sementara berbagai literatur kajian empiris itu juga demikian banyak membuktikan bahwa mungkin more than 75% lah ya, yang kondisinya tidak sebaik itu gitu ya. Bagaimana kondisi-kondisi yang terpuruk, yang kondisi pengembangan dirinya juga tidak bisa maksimal, anaknya juga tidak tahu harus bagaimana, dirawat siapa dan seterusnya, itu fenomenanya juga jauh lebih banyak gitu ya. Nah, makanya kayak gitu 1 dari 1000 kali ya, 1000 atau yang beruntung berarti ya, kebetulan beruntung gitu ya. Selalu kan ada faktor X dan ini kan selalu ada gitu. Ya memang ketika saya tanya lebih dalam, memang
masalahnya itu justru di hubungan suami istrinya gitu. Kadang mereka sering tengkar, sering cekcok psikologi karena psikologinya lebih ke mentalnya Ibu. Karena mungkin si ayah yang masih males kerja karena kan masih usia sekolah, karena masih senang-senang males masih main-main, masih sering nongkrong, ngegame gitu ya. Sedangkan si ibu udah menuntut popoknya anak habis, susunya anak habis gitu kan. Jadi lebih ke mental. Si ibu itu banyak akhirnya banyak dari sisi dia paling stres ya. Banyak yang mengeluhkan anak-anak perempuan yang ini ya otomatis stres karena dia seharusnya dia masih bermain tapi dia sudah harus ngurusi anaknya, ngurusi harus masak, harus macam-macam gitu. Seperti ditekan oleh keadaan ya Ibu ya. Kadang mereka juga ngomong ke saya, kangen Bu, pengen sekolah lagi gitu kan ya. Andai boleh sekolah bawa anak lu. Kayak gitu ya Bu ya. Oke Ibu, ini sudah banyak sekali ya diskusi kita tadi dan menarik sekali perbincangannya seperti bagaimana mencegah stunting, kenapa harus terjadi stunting, kenapa harus ada pernikahan dini ya Ibu ya. Kira-kira harapan Ibu Nyigit sendiri apa ini? Ya baik, saya lebih ke anak-anak muda yang sekarang ini, baik mereka yang masih sekolah atau sudah mengejar karir. Jadi mari kita perhatikan nih, mulai mempedulikan diri sendiri, kesehatannya, pola hidup yang baik dan seterusnya, sehingga nanti harapannya itu kita tetap ingin ya generasi-generasi mendatang itu generasi yang berkualitas. Karena itu saya mari kita lakukan pola hidup yang sehat, gizi yang baik buat dirinya, kemudian nanti berharap terutama pada cewek-cewek nanti itu menjadi calon ibu yang baik, yang sehat, hamil dalam kondisi sehat, lahir juga anaknya sehat atau tidak stunting. Nggak cuma jadi mama muda yang viral, tapi mama muda yang sehat, ya bayinya juga sehat ya. Kalau Bu Siti sendiri harapannya apa ini Bu? Iya, pertama untuk adik-adik, ayo kita menjadi remaja yang cerdas, kita raih cita-cita kita, jangan hanya karena keadaan harus melakukan perkawinan anak. Jadi perkawinan anak itu bukan merupakan suatu tempat bermain, pelaminan bukan untuk bermain anak. Ya, jadi stop perkawinan anak, termasuk juga untuk para orang tua. Jadi karena akibat dan efek dari perkawinan anak itu sangat berdampak sekali, sangat luas efeknya, sehingga kita sudahi perkawinan anak. Ya. Baik, jadi ini bisa saya simpulkan. Yang pertama kali langkah yang harus kita lakukan adalah mengedukasi bagaimana agar tidak terjadi pernikahan dini. Betul begitu Ibu ya? Karena pernikahan dini itu nantinya akan berefek, yang pertama yang jelas terjadi adalah stunting. Nah, bagaimana kalau bayi itu lahir stunting, kita bisa menciptakan generasi yang emas, seperti target bangsa Indonesia menciptakan generasi emas nanti di 2040. Itu sepertinya nonsen ya Bu ya, kalau kemudian banyak bayi-bayi yang lahir dalam keadaan stunting. Berarti yang harus kita langkah awal yang harus kita lakukan adalah mencegah pernikahan dini dengan mengedukasi orang tua, mengedukasi anaknya yang bersangkutan, mengedukasi para guru mungkin, biar gurunya juga bisa memberikan masukan kepada siswa-siswanya, kemudian mengedukasi kiai, kemudian di pengajian, kelompok-kelompok pengajian agar tidak terjadi pernikahan dini, karena memang pernikahan dini bukan hanya ada satu efek tapi banyak efek ya Bu ya, stunting kemudian menambah angka kemiskinan juga, kemudian sangat dirugikan adalah pihak perempuannya karena secara mental dia akan lebih sering merasakan depresi. Nah, kalau sudah depresi, aduh nanti rumah sakit jiwa penuh ya Ibu ya. Semoga harapan kita tidak ke sana ya Bu. Harapan kita ingin generasi kita semuanya dalam keadaan sehat. Kemudian bukan cuma sehat jasmani tapi juga sehat rohani. Bukan begitu Ibu ya? Terima kasih banyak atas kehadirannya Ibu Nyigit, Ibu Siti sudah hadir di podcast Korpa Pantes yang hari ini. Semoga kita selalu sehat. Kalau dilindungi Allah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.